Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal mazhab Imam Syafi'i. Pak Kiai, ini menarik ya, ada pertanyaan yang rasa-rasanya juga perlu dijawab beserta contohnya mungkin supaya kita lebih mudah mengerti. Bagaimana dengan metode istinbat atau penggalian hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Pak Kiai? Metode istinbat itu tentu berbeda antara satu imam dengan imam yang lain. Sebelum masuk jawaban ini secara fokus, saya ingin menggambarkan misalnya ya, ketika kita berhadapan dengan misalnya hadis misalnya, maka para ulama itu berbeda pandangan untuk menjadikan satu hadis ini sebagai dalil. Gitu loh. Imam Abu Hanifah misalnya, itu beliau mengatakan bahwa saya itu akan lebih berpegang teguh kepada hadis yang sahih dan masyhur di kalangan ulama. Jadi dalam metode mazhab Imam Abu Hanifah itu memperbandingkan kualitas para perawi hadis. Jadi hadis itu tidak cukup sebagai hadis yang sahih, tetapi seberapa banyak pengetahuan ulama terhadap hadis ini. Jadi kalau ada satu hadis, ulama ahli fikih di Irak itu tidak tahu hadis itu, tapi ada orang awam tahu. Maka Imam Abu Hanifah tidak percaya. Kenapa kok ini nggak diketahui ulama, tapi diketahui orang awam? Atau Imam Abu Hanifah memperbandingkan antara para perawi hadis. Misalnya, gerakan tangan ketika perpindahan sholat itu. Dari berdiri mau ruku misalnya, nanti sami Allahu liman hamidah, atau nanti bangun dari sujud dan sebagainya. Itu mazhab Hanafi tidak mengangkat tangan. Sementara mazhab Syafi'i itu mengangkat tangan. Bedanya di mana? Imam Abu Hanifah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, turun nanti kepada guru-gurunya sampai Hamad bin Abi Sulaiman. Sementara di satu sisi, mazhab yang Imam Syafi'i mengambil hadisnya Abdullah bin Umar. Kata Imam Abu Hanifah, kualitas pemahaman fikih pada mata rantai periwayatan hadis saya ini lebih kuat daripada mata rantai yang sebelah. Maka kata Imam Abu Hanifah, saya ikut yang ini. Kata Imam Syafi'i, oh enggak begitu. Ini persoalannya bukan soal pada fikihnya saja, tapi pada keyakinan saya bahwa ini memang benar dari Rasulullah. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu hanya menjelaskan boleh tidak mengangkat tangan apapun, tapi afdalnya mengangkat tangan, kecuali takbiratul ihramnya itu posisinya sama. Nah ini namanya manahijul istinbat. Manahijul, jadi proses mengambil dan menyimpulkan Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah misalnya lebih sering menggunakan madhab at-tarjih, metode mengunggulkan satu dalil daripada dalil yang lain. Sementara Imam Syafi'i itu lebih suka dengan metodologi al-jam'u, mencari titik temu di antara dua dalil yang berbeda. Misalnya, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bacaan Fatihah itu tidak wajib dalam sholat. Orang boleh saja membaca ayat apapun dalam sholat. Karena Imam Abu Hanifah mengambil ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Imam Abu Hanifah, ayat ini mutawatir. Mutawatir, Quran itu kan mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Berbicara tentang kondisi yang dibutuhkan oleh orang setiap hari, namanya sholat. Maka tidak mungkin hal-hal teknis yang berkaitan dengan keabsahan sholat itu kemudian tidak dijelaskan secara detail. Sementara Imam Syafi'i kan membaca ada hadis lain, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak mungkin ada sholat yang sah kecuali dengan membaca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i madhabul jam'i mengatakan, kata Imam Syafi'i, sebetulnya ayat tadi dengan hadis ini bisa kita pertemukan. Apa titik temunya? Bahwa apa yang mudah dari Al-Quran itu namanya Al-Fatihah. Karena hampir semua muslim tahu surah Al-Fatihah. Maka ini yang dijadikan rukun sholat gitu loh. Imam Abu Hanifah sudut pandangnya karena ingin mengunggulkan mengatakan yang jadi kewajiban itu baca ayat Quran apapun. Adapun dia mendahulukan surah Al-Fatihah itu hanya afdolnya. Lihat, hadisnya sama, Qurannya sama, metode yang mewarnai cara menyimpulkan hukum yang berbeda. Masya Allah ya, jadi kalau boleh saya simpulkan nanti mohon maaf kalau misalnya ini bisa dikoreksi Pak Kiai ya. Kalau Imam Syafi'i itu tadi lebih penyeimbang, beliau lebih moderat, tapi beliau lebih sistematis, dia merangkum semuanya ya. Tapi ini sebetulnya nggak bicara secara umum, karena manusia nggak ada yang sempurna. Pada satu sisi, keseimbangan itu terlihat di mazhab Imam Abu Hanifah. Pada satu sisi nanti keseimbangan itu akan terlihat dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena hukum fikih itu kan nggak satu. Ada jutaan persoalan di sana, sehingga metodologi apapun itu tidak bisa menggambarkan
dengan kesempurnaan dan konsistennya. Ada pada inkonsistensi pada satu sisi karena mungkin realita yang dihadapi pada kasus ini berbeda. Oke. Nah itu Pak Kiai, ada satu misalnya kondisi tertentu baru saja kemarin saya alami. Misalnya saya mau sholat, mau wudhu, tapi kondisinya pada saat itu memang tempat wudhunya terbuka. Iya. Saya khawatir kalau saya buka kaos kaki, saya buka hijab, takut terlihat bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Saya pikir ya Allah, saya niat, karena saya pernah mendengar juga boleh membasuh kaki dengan masih menggunakan kaos kaki. Itu juga sebenarnya bisa boleh berarti boleh. Hanya saja ketika itu tidak kita yakini sebagai kebenaran. Kan semuanya benar nih. Tapi kebiasaan saya ikut mazhab Syafi'i. Ketika ada hal tertentu seperti itu, dulu wasiat guru saya itu boleh dilakukan dalam kondisi yang amat tertentu dan tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oke, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oh ya udah, karena ini gampang saya lakukan. Jadi nggak boleh juga kita menggampang-gampangkan, mengambil yang sesuai dengan berdasarkan kemudahan yang kita inginkan, gitu nggak boleh. Dan jangan lupa bertanya kepada ahlinya. Jadi tidak boleh malah praktek itu, ya. Kemudian menulis obat sendiri, meresepkan obat sendiri hanya karena pengetahuan kita terhadap obat tersebut tanpa pengetahuan yang cukup dari aspek kedokterannya. Oke. Pak Kiai, artinya apakah ketika kita dalam beragama mengambil mazhab itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah keharusan, Pak? Iya. Seorang dokter itu tidak wajib kan mendengarkan pandangan dokter lain. Tapi semua pasien itu berkewajiban mengikuti dokter di mana dia berobat. Bukan semua dokter loh, di mana dia berobat. Jadi kalau saya berobat kepada dokter tertentu, kan saya sekalipun orang bilang saya ahli agama, tapi pada ilmu kesehatan kan saya orang awam. Maka saya bertanya sama dokter. Jadi kewajiban mengikuti mazhab itu ya buat orang awam. Atau orang yang memiliki keterbatasan ilmu bahkan seperti saya, itu harus ikut mazhab tertentu agar cara berpikir saya itu ada ukuran dan parameternya yang sudah diikuti secara turun temurun dan memiliki akseptabilitas di semua pemikiran keislaman. Kalau masyarakat awam sebetulnya tidak ikut mazhab. Karena masyarakat awam, apa tahu mereka dari mazhab Hanafi? Apa kewajiban mereka itu ke gurunya? Karena guru itu kan lentera, gitu loh. Nah ini penting. Ya dulu guru saya itu ketika mengatakan rendah hati depan guru, ikut pendapat guru, itu bilang sama saya, gini loh Faiz, kalau kamu ada di dalam kegelapan malam dan membawa lentera, kaki kamu dulu yang bergerak apa lentera dulu yang dinyalakan? Tentu lentera dulu, senter dulu yang kita nyalakan. Ada panduan. Panduan itu di mana? Di ahli-ahli agama. Siapa ahli agama itu? Yang tersedia di masing-masing daerah. Kalau di kampung ada ustadz yang kita tahu ya, rekam jejaknya, punya keilmuan dalam agama, ikuti beliau. Ya, tidak kemudian kita perlu membahas detail apa itu mazhab Imam Abu Hanifah, bagaimana dulu di masa sahabat, tidak perlu. Karena kewajiban kita tidak memiliki alat yang memadai untuk itu, kita ikut guru. Bagaimana kemudian pendapat Pak Kiai terkait kefanatikan seseorang itu terhadap satu mazhab tertentu biasanya? Iya, fanatisme itu manusiawi. Karena setiap manusia itu punya kecenderungan untuk berkelompok dengan apapun yang dia merasa nyaman. Itu pasti. Ya, kesukuan itu kalau dibahas itu jadi sara. Tapi kalau tidak dibahas itu tidak jadi sara. Saya orang Indonesia misalnya berlatar belakang Jawa, itu pasti suka punya pemimpin orang Jawa. Orang Sumatera juga sama. Ada isu putra daerah, ada pendatang dan sebagainya. Itu pasti gitu loh. Nah oleh karena itu fanatisme itu biasanya bukan karena keilmuan. Tapi dibangun oleh kebiasaan, kultur, budaya. Karena dari kecil itu belajar mazhabnya Imam Syafi'i. Begitu belajarnya semakin luas, dia belajar fikih perbandingan mazhab. Lalu ini diasumsikan kalau di bola itu seperti Real Madrid sama Barcelona. Seakan-akan kalau saya fansnya Real Madrid harus selalu menang. Ketika ada pandangan Imam Syafi'i, boleh jadi dalam sudut pandang tertentu itu dilemahkan oleh mazhab yang lain, saya kemudian menjadi sedih. Padahal boleh jadi itu tidak salah kan. Mungkin dalam konteks ini terasa mazhab itu lebih pas untuk kita amalkan. Jadi di sini fanatisme itu akan hilang kalau kita ikut guru. Selama ini kan kita berdebatnya itu menurut saya,
kata saya, sehingga orang mengatakan siapa kamu gitu. Tetapi ketika katakan ini loh yang dipahami Sayyidina Umar, ini yang dipahami oleh Sayyidina Utsman, ilmunya Sayyidina Umar nanti diwarisi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ke bawah, ilmunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini diwarisi oleh Imam Abu Hanifah. Sama dengan Al-Quran kan, kita membaca dengan qiraahnya Imam Hafiz. Ada orang membaca dengan qiraat yang berbeda, tetapi semua qiraat itu memang datangnya dari Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya justru ketika kita memiliki hasanah keilmuan yang sekarang bertambah Pak Kiai, kita justru harusnya melihat itu semakin, Masya Allah ya, kita tuh justru fakir ilmu ya, kita belajar dari banyak guru sebenarnya. Dan yang paling penting itu yang selalu dikatakan oleh guru saya, fikih pemahaman agama itu luas. Yang sempit itu hati kita. Hati kita yang selalu terkotak-kotak pada fanatisme yang tidak dibangun dengan landasan keilmuan dan kebijaksanaan. Wah, Masya Allah. Sesederhana masalah kunut subuh sama nggak kunut subuh. Itu kan sebenarnya apa ya Pak Kiai? Kayaknya selalu saya lihat terus, itu gitu. di Instagramnya Gapai Kemuliaan. Perdebatan itu sampai hari ini. Padahal seingat saya membincangkan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, betul. Gitu. Tapi itulah kondisi real di tengah-tengah masyarakat masih suka melakukan diskusi panjang yang boleh jadi ada sebagian di antara mereka dan termasuk saya mungkin tidak cukup ilmu itu. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu sebetulnya kan bukan ilmu saya. Saya hanya memindahkan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya berdasarkan mata rantai keilmuan yang mungkin bertemu dengan Imam Abu Hanifah di satu sisi, mungkin bertemu dengan Imam Syafi'i, mungkin bertemu dengan Imam Malik dan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi persoalan fanatisme itu akan bisa dikikis kalau semuanya kembali kepada ilmu, kembali kepada guru dan mendudukkan fikih itu adalah istimbatul ahkam, itu adalah pemahaman dari Quran. Jadi dulu Imam Abu Hanifah itu kalau ditanya, guru ini pendapatmu yang kau sampaikan, ini pendapat siapa? Beliau tidak pernah menisbahkan kepada Quran hadis. Beda dengan Ustadz sekarang. Ustadz ditanya, Ustadz ini hukum apa? Ini hukum Quran. Seakan-akan yang berbeda dengan Ustadz itu, dia seakan-akan berselisih dengan Quran. Padahal Imam Abu Hanifah, pendapat itu pendapat siapa guru? Ya pendapat saya. Tetapi pendapat saya itu saya bangun dari pemahaman terhadap Quran dan hadis. Kalau ada orang lain yang punya pemahaman lebih baik dari saya, silakan. Allah bedanya kalau ulama besar tuh bedanya ngaji separuh dengan ngaji seutuhnya itu di situ. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Juga masih ada pertanyaan dari pemirsa yang juga perlu dijawab Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini.